Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan weekend kali ini, saya akan coba membuat satu materi yang mana ini banyak sekali yang meminta dari dulu ya, yaitu bagaimana sebenarnya cara belajar BBMA dari awal. Jadi, mungkin saya akan mencoba membuat semacam training bagi pendatang baru di teknik BBMA ini. Trainingnya gratis ya, tidak perlu harus membuat satu kelas. Saya akan sharing secara gratis di channel ini ya. Oke, yang pertama tentunya jika kita ingin belajar BBMA adalah pasang indikator dulu ya. Jadi bagi yang sudah pasang, artinya sudah selesai tahap ini, kita nanti masuk ke tahap kedua. Kemudian bagi yang belum memasang indikator ataupun masih bingung cara memasang indikator, silakan dicek di deskripsi, nanti saya sertakan link untuk memasang indikator dari awal. Kalau tidak salah ada videonya, nanti saya share linknya. Cek dari menit ke 10 kalau nggak salah ya. Oke, nanti langsung periksa saja. Oke, setelah memasang indikator, yang perlu kita pahami adalah tempat entry ya, tempat entry. Jadi kita tidak terlalu bertele-tele membahas teorinya, karena teori mengenai ekstrim, TPW, MF, MHV, reentry dan segala macamnya, multi time frame, itu sudah banyak beredar di mana-mana ya. Saya akan coba menggunakan metode pembelajaran semudah mungkin yang saya bisa ya, semudah mungkin untuk dipahami maksud saya. Oke, jadi tempat entry. Jadi kita sekarang berbicara tempat entry. Kalau sudah dipasang indikatornya, maka sekarang adalah tempat entry. Ada dua tempat entry ya, yaitu reentry dan MHV. Jadi kita bahas fokus dulu yang pertama ini, yang reentry. Oke, reentry ini penting sekali ya, karena banyak teknik yang kita pelajari yang kita tidak terlalu paham betul di mana tempat entry-nya. Jadi dalam teknik BBMA ini, salah satunya keunggulannya adalah kita tahu di mana tempat entry-nya, dan itu fix ya. Oke, jadi tempat entry itu untuk buy di MA low ya, kemudian untuk sell di MA high. Jadi ini udah fix ya. Jadi sekarang yang kita akan pelajari di mana entry-nya ya. Kita sudah tahu tempatnya di MA low untuk buy dan di MA high untuk sell. Karena tidak setiap harga masuk ke MA low kita bisa buy, dan tidak setiap harga masuk ke MA high kita bisa sell. Ya. Jadi itulah betapa sistematisnya BBMA ini ya. Jadi semua diajari. Jadi reentry itu, kembali ke awal sedikit, reentry itu ada dua ya, reentry CSAK dan reentry momentum. Oke, apa yang dikatakan dengan reentry CSAK dan apa yang dikatakan reentry momentum, kita cek saja langsung ke MetaTrader ya. Oke, ini kita lihat, kebetulan ini BTC USD ya. Kita lihat BTC USD H4. Apa yang dikatakan reentry CSAK dan apa yang dikatakan reentry momentum.
Ya, kita cek dulu ke belakang sedikit. CSAK itu adalah ini. Candle yang close membreak MA high, ini MA high ya. Mid BB ini yang hitam. MA50 ini yang warna aqua. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu harus break MA50 juga. Yang penting dia CSAK itu adalah break MA high dan mid BB untuk CSAK buy ya. Untuk CSAK sell kebalikannya, membreak MA low dan mid BB dari atas. Ini kalau CSAK buy dari bawah, dari low BB. Itu perlu diperhatikan ya. Dia harus sudah dari low BB. Jadi kalau dia masih tanggung, misalnya belum menyentuh low BB, kemudian dia naik ke atas, itu bukan CSAK yang bagus. Lebih bagus lagi apabila sebelumnya ekstrim ya. Oke. Jadi setiap ada candle yang seperti ini, perpindahan tren, ini kita katakan CSAK itu kita katakan perpindahan tren di time frame tersebut. Ketika candle beralih dari bawah mid BB ke atas mid BB, itu yang dikatakan CSAK buy. Dan setelah CSAK buy akan ada re-entry. Itulah yang dikatakan tempat entry-nya, yaitu ketika sudah menembus, dan pekerjaan kita selanjutnya adalah menunggu harga ini menyentuh ke MA low. Ini bisa kita anggap sebagai re-entry ketika mengena di sini, atau yang ini ya. Jadi inilah yang dikatakan re-entry CSAK, yaitu re-entry CSAK buy ketika harga berhasil menembus mid BB dari bawah, kemudian harga koreksi kembali ke area MA low, itulah yang dikatakan re-entry CSAK. Oke, mungkin sudah paham ya. Kemudian re-entry momentum. Re-entry momentum adalah harga yang menembus top BB ataupun low BB. Ini contoh ya. Ini contohnya. Ini harga menembus top BB ya. Setelah dia menembus top BB, maka ketika dia masuk ke area MA low inilah re-entry momentum. Jadi kesimpulannya, re-entry momentum buy adalah ketika harga menembus top BB, setelah itu koreksi menuju MA low, itulah re-entry momentum. Disinilah tempat entry-nya. Jadi tidak setiap harga memasuki MA low kita buy, harga memasuki MA high kita sell, tidak ada tempatnya, yaitu sebelumnya itu yang penting. Sebelumnya itu apakah ada CSAK atau apakah momentum ya. Jadi seperti itu dua tempat entry, MA high dan MA low. MA low untuk buy apabila sebelumnya ada CSAK ataupun momentum, MA high untuk sell apabila sebelumnya ada CSAK ataupun momentum. Jadi kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya walaupun kita tidak mengkonfirmasi ya, karena ada satu penelitian, saya lupa, saya pernah dengar penelitian itu tapi saya lupa sumbernya dari mana. CSAK, ketika ada CSAK yang lengkap ya, artinya sebelumnya ada ekstrim, kemudian terjadi CSAK dan harga masuk ke MA low, ini contoh untuk buy ya. Harga masuk ke MA low, langsung entry buy, targetnya top BB, itu akurasinya sudah di atas 60% tanpa konfirmasi multi time frame ya. Jadi tidak terlalu ribet sebenarnya, tidak terlalu penting kita mengetahui banyak hal, karena kadang-kadang pengetahuan yang banyak itu kadang-kadang membuat kita rancu ya. Artinya bukan berarti pengetahuan itu tidak penting, tapi jika terlalu banyak pun yang kita ketahui, itu kadang membuat kita menjadi semakin banyak keraguan. Saya sering mengalami itu ya. Ada salah satu member VIP waktu itu pernah bercerita, pernah memberikan testimoni kepada kami. Sebelum saat dia baru masuk VIP, dia mengucapkan terima kasih
selama beberapa bulan dia trading hanya re-entry CSAK, dia tidak tahu menau apa itu konfirmasi, apa itu ekstrim, apa itu segala macamnya, dia tidak tahu. Yang tahu ada candle break CSAK, break BB ketika ada sebelumnya ada ekstrim dan masuk ke area MA low dia buy. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu saja yang dia kerjakan, 3 bulan dia profit konsisten. Ya. Itu fakta ya. Jadi tidak perlu canggih-canggih sebenarnya. Kita cukup mengetahui basic saja, kita terapkan, itu sudah bisa membuat kita konsisten profit. Asalkan kita disiplin ya. Oke, itu pembahasan kita mengenai tempat entry-nya, yaitu entry buy di MA low apabila sebelumnya terjadi ada CSAK ataupun momentum, atau entry sell di MA high apabila sebelumnya terjadi CSAK ataupun momentum. Jadi semudah itu ya, dan sesederhana itu. Oke, itu sekilas, karena masih banyak yang ingin saya sampaikan sebanyak mengenai materi ini, tapi kita bisa cicil di video-video berikutnya agar tidak terlalu membosankan ya. Terlalu panjang durasinya juga tidak baik. Jadi ikuti saja step-stepnya, mudah-mudahan Anda akan paham BBMA ini ya. Dari step pertama pasang indikator, yang kedua tahu tempat entry. Itu sudah menjadi modal yang sangat besar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya tentang pembahasan BBMA untuk pemula ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.